Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang maha kasih tak pilih kasih, yang maha sayang tak pandang sayang, yang kasih sayangnya hanya terlimpahkan kepada orang-orang yang beriman di akhir zaman. Salawat bertabur salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Dan syafaat beliau selalu kita harapkan kelak di akhir zaman. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah dengan judul Mudahnya Surga Bagi Wanita. Menjadi seorang wanita idaman surga tentu tidaklah mudah. Banyak hambatan dan rintangan yang menghadang. Tetapi dengan arah rintang itulah yang dapat menghantarkan wanita muslimah ke dalam surganya, selama kita melakukannya dengan hati yang ikhlas dan hanya mengharap ridhonya semata. Adapun kriteria wanita muslimah yang dirindukan surga, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban. An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila lahadkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, yang artinya dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah surga melalui pintu mana saja yang engkau sukai. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, hadis yang sangat agung. Di dalamnya ada nasihat yang demikian mendalam bagi para wanita atau istri yang sholihah. Jalan surga terbentang di hadapannya. Bahkan semua pintu jannah terbuka untuknya. Dipersilahkan memilih salah satu dari 8 pintu jannah. Masuklah dari mana saja yang dikehendaki. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, wanita muslimah akan meraih keutamaan dengan menghiasi diri dengan 4 sifat dalam wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jagalah salat 5 waktumu dengan memperhatikan rukun dan kewajiban-kewajibannya. Di dalamnya ada isyarat bagi kalian wahai kaum wanita untuk benar-benar menuntut ilmu syar'i, mempelajari tentang thaharah, kaifiat salat, sehingga benar-benar telah menunaikan salat 5 waktu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Yang kedua, melaksanakan siam Ramadan penuh 1 bulan dengan melaksanakan rukun puasa, sunnah puasa, melaksanakan amalan-amalan utama di bulan Ramadan, menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, serta amalan yang menghapus nilai puasa. Yang ketiga, menjaga kemaluannya dengan cara menutup aurat ketika keluar rumah,
selalu menundukkan pandangannya terhadap lawan jenis. Yang keempat, taat pada suami. Ketaatan yang dimaksud tentulah ketaatan dalam perkara yang ma'ruf. Adapun perkara maksiat, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat. Jika kewajiban istri pada suami adalah semulia itu, maka setiap wanita punya keharusan mengetahui hak-hak suami yang harus ia tunaikan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, berikut adalah rincian mengenai hak suami yang menjadi kewajiban istri. Yang pertama, mentaati perintah suami. Istri yang taat pada suami senang dipandang dan tidak membangkang, yang membuat suami benci, itulah sebaik-baik wanita. Begitu pula tempat seorang wanita di surga ataukah di neraka dilihat dari sikapnya terhadap suaminya, apakah ia taat ataukah durhaka. Yang kedua, berdiam di rumah dan tidak keluar kecuali dengan izin suami. Seorang istri tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Baik si istri keluar dengan mengunjungi kedua orang tuanya ataupun untuk kebutuhan yang lain, sampai pun untuk keperluan sholat di masjid. Yang ketiga, taat pada suami ketika diajak keranjang. Dari Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abad an taji'a laknatuha al-malaikatu hatta tusbiha." Jika seorang pria mengajak istrinya keranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafaz, "Walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'umratuhu ila firashiha fata'ba alaihi illa kana alladzi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yardha anha." Yang artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, lalu si istri menolak ajakan suaminya, melainkan yang di langit, penduduk langit, murka pada istri tersebut sampai suaminya ridho kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimakumullah berkata, ini adalah dalil haramnya wanita enggan mendatangi ranjang jika tidak ada udzur. Namun, jika istri ada halangan seperti sakit atau kecapean, maka itu termasuk udzur dan suami harus memaklumi hal ini. Yang keempat, tidak mengizinkan orang lain masuk rumah kecuali dengan izin suami. Yang kelima, tidak berpuasa sunnah ketika suami ada kecuali dengan izin suami. Para fuqaha telah sepakat bahwa seorang wanita tidak diperkenankan untuk melaksanakan puasa sunnah melainkan dengan izin suaminya. Dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnih." Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada atau tidak bepergian kecuali dengan izin suaminya. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, demikianlah tausiah singkat yang telah saya sampaikan tentang mudahnya surga bagi wanita. Semoga kita bisa mengamalkan ajaran yang termaktub dalam hadis di atas dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kelak kita dimasukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhir kata, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.